和之光又变多，唐三擦茬救场，就变得越来越气。我会成为世间最强者。Selamat datang di channel YouTube M3D Spoiler, di mana kita akan membahas manga, manhwa, manhwa, dan donghua. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika sudah, langsung aja yuk tarik mang! Di episode sebelumnya, Tangsan ternyata masih belum bisa untuk mencabut Trisula Dewa Laut meskipun dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan juga kekuatan rohnya. Kemudian, Bosaishi juga telah menceritakan bagaimana perjalanan dari Dewa Laut dan juga rahasia dirinya dengan Qiandou Liu dan juga Tang Chen. Di episode kali ini, Tangsan mulai mengerahkan cahaya Dewa Lautnya, yang mana dia sudah mencapai 70% kepercayaan Dewa Laut. Dan ternyata efeknya begitu luar biasa. Tampaknya pegangan itu perlahan-lahan bergerak ke atas di bawah upaya Tangsan. Ketika darah dari telapak tangannya bergabung menjadi cahaya merah keemasan, Tangsan secara bertahap bisa melihat di mana gagang dan kepala terhubung. Itu adalah sebuah cincin yang berpotongan, terikat rapat dan semakin dekat kepada kepala Trisula. Saat perpotongan itu perlahan-lahan muncul, tepi segitiga kepala Trisula pun ikut muncul. Masing-masing pihak memiliki merek berbentuk bulan sabit. Sekarang, darah Tangsan telah menyebar untuk menutupi merek berbentuk bulan sabit. Dari posisi saat ini, dapat dilihat bahwa semakin jauh Trisula ditarik, semakin berat rasanya di tangan Tangsan. Hanya dalam waktu singkat, dia sebenarnya merasa bahwa tangannya masih berdarah. Sementara darahnya juga diserap dengan rakus oleh gelombang di gagangnya. Sambil menggertakkan giginya, kaki Tangsan mengencang. Dua dari tulang roh 100.000 tahunnya memberikan bantuan besar. Ketika suara gesekan menusuk keluar, Trisula perlahan-lahan naik. Tepi Trisula telah memanjang keluar sekitar 3 inci. Kepala tajam dan berat dari Trisula itu benar-benar keluar. Trisula secara alami memiliki 3 bagian untuk kepalanya. Bagian kiri dan bagian kanan lebih tipis dibanding dengan bagian tengah yang sangat luas. Rasanya ini seperti sebuah pedang. Di bawah Trisula ada lubang berbentuk berlian besar. Sekarang kepala Trisula keluar sepertiganya. Dengan darah yang mengalir ke kepala Trisula, cahaya keemasan terus menyebar. Dan merek-merek bulan sabit di bawah kepala Trisula itu memancar dengan marah. Rasanya seperti cahaya keemasan melonjak ke platform Dewa Laut seperti gunung berapi yang meletus. Kini Tangsan merasa bahwa Trisula menjadi semakin berat. Padahal kekuatan roh Tangsan sudah sangat terkuras dan Tangsan sudah cukup kehilangan banyak darah. Ini bukan hal yang baik. Tangsan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba cahaya Dewa Laut yang berasal dari tanda Trisula di dahi Tangsan terus berhubungan dengan pegangan ke lubang yang berbentuk berlian itu. Boom! Dalam sekejap seolah-olah udara telah membeku. Cincin cahaya keemasan yang kuat meledak dari kepala Trisula. Tangsan dan Trisula Dewa Laut tampaknya telah berkomunikasi. Kini, garis-garis emas yang sama ditemukan pada Trisula yang juga meledak darinya. Ningrongrong dan Xiaowu sangat terkejut karena bagaimanapun mereka juga mendapatkan tekanan itu hingga keduanya memuntahkan darah. Meskipun begitu, Ningrongrong tetap memberikan dorongan penuhnya pada Tangsan. Xiaowu memandang Tangsan dengan cemas. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton Tangsan yang berjuang dengan menyakitkan di matanya. Saat itu, cahaya Dewa Laut yang datang dari dahi Tangsan tiba-tiba berubah menjadi warna biru. Kemudian muncullah permata biru tua yang ukurannya sangat cocok dengan lubang di bawah Trisula itu. Cahaya biru yang kuat kemudian menaungi cahaya keemasan. Tangsan juga bisa melihat dengan jelas dan juga merasakan bahwa kekuatan jiwanya, kekuatan roh, juga cahaya Dewa Laut dengan vitalitasnya memudar dengan cepat.
Rasa lemah yang kuat menyerang otaknya tanpa henti. Bahkan dengan dukungan Ningrongrong dari belakang, dia bisa merasakan semua itu dengan sangat jelas. Dan kini tulang rohnya pun terasa sangat panas. Sekarang Tangsan hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Meskipun dia telah lelah dan terlalu banyak mengeluarkan darah, dia masih tidak punya niat untuk menyerah. Dengan tekad yang kuat, akhirnya cahaya biru terkondensasi menjadi sebuah berlian, dan suara dengung yang menusuk kuping tiba-tiba datang dengan semburan energi yang deras. Interior yang awalnya gelap mulai memancarkan cahaya keemasan, baik itu di lantai atau di langit-langit, dinding maupun platform Dewa Laut. Kini mereka semua berlapis emas. Apa yang tampak seperti aula tua dan sederhana kini terlihat sangat mewah. Semburan udara suci yang belum pernah dirasakan sebelumnya datang dari lokasi Trisula yang berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang menjulang ke atas, ke aula puncak. Tangsan melolong ke udara dengan marah. Karena kelelahan, otot-otot di punggung dan lengannya hampir pecah bersamaan. Namun akhirnya Trisula yang melambangkan hak-hak surgawi Dewa Laut juga telah mengendur. Kini Trisula emas gelap berubah menjadi emas cerah sekali. Cahaya surgawi yang kuat dan cahaya yang dirilis oleh Trisula Dewa Laut mulai bergabung. Bilah utama Trisula yang tampak seperti pedang panjang perlahan-lahan naik ke atas. Darah Tangsan yang sempat seperti membersihkan kegelapan dan kotoran pada mereka, membuat mata Trisula melepaskan sinar keemasan seperti air yang mengalir deras. Dan gelegar suaranya mulai muncul beriringan di aula Dewa Laut. Bahkan Pulau Dewa Laut pun terguncang. Sementara itu di luar aula Dewa Laut, Ma Hongjun, Zuzu King, Dai Mubai, Oscar, dan Bai Chenjiang menatap dengan mata terbelalak. Sekarang di langit, awan gelap telah berbentuk dengan erat yang menggelapkan sinar cahaya di seluruh Pulau Dewa Laut. Hanya aula Dewa Laut yang bersinar. Cahaya keemasan yang kuat mulai menerangi gunung Dewa Laut, lalu mulai mencerahkan seluruh Pulau Dewa Laut. Kemudian pilar tebal cahaya keemasan menembus langit. Pada saat yang sama, 7 pilar suci Dewa Laut yang lain juga menyala naik dari arah yang berbeda dan mulai menyatu dengan pilar cahaya keemasan dari aula Dewa Laut. Cahaya bertahan selama 10 detik sebelum redup. Awan gelap di langit sepenuhnya berubah menjadi awan keemasan oleh cahaya penyatuan dari pilar suci. Tiba-tiba samar-samar terlihat ada seseorang dengan menggunakan baju besi emas dengan rambut biru tua di pundaknya, sementara baju besi itu seperti menutupi setiap bagian tubuhnya. Di tangannya ada Trisula Dewa Laut. Melihat ilusi sosok itu di langit, ketujuh dolo penjaga pilar suci langsung berlutut, termasuk semua rakyat dan semua makhluk yang ada di Pulau Dewa Laut. Semua yang bisa melihat ilusi itu, mereka semua langsung berlutut dan menyembahnya. Kini sosok ilusi itu semakin terlihat jelas. Dai Mubai dan 4 lainnya tiba-tiba terkejut bahwa sosok yang ditutupi baju besi emas itu memiliki wajah yang sangat dikenalnya. San kecil, itu adalah Tangsan. Ya, wajah yang jernih itu sama persis dengan wajah Tangsan. Hanya saja ekspresinya yang memiliki martabat surgawi yang tidak bisa disangkal. Sementara di dalam aula Dewa Laut dan platform Dewa Laut, tangan kanan Tangsan terangkat tinggi. Trisula Dewa Laut yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan bersinar dalam cahaya keemasan yang tidak terbatas, kini berada di genggaman telapak tangan Tangsan. Dengan sinar emas cahaya yang cemerlang, setiap gelombang keemasannya begitu jernih sampai ke ujung. Bilah utama Trisula panjangnya 2 kaki dan lebar setengah kaki, sedangkan batu permata berbentuk berlian ditempelkan di bawah bagian tengahnya. Sekarang itu benar-benar berubah dari biru asli menjadi emas, menjadi satu dengan Trisula Dewa Laut seperti kristal emas. Akhirnya Tangsan berhasil menarik Trisula Dewa Laut itu dan ia pun lulus uji coba ke-7.
Cahaya keemasan keluar dari dahinya dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dahi Ning Rongrong dan Xiaowu juga merilis lampu merah yang pecah berkeping-keping. Suara pemberitahuan pun mulai muncul. Xiaowu hadir dalam penyelesaian persidangan ke-7, imbalannya dikali lipat. Sedikit berbeda dengan Ning Rongrong, suara menggelegar memberitahunya. Uji coba terakhir selesai. Dengan kemampuan pendukung yang unggul, Anda membantu teman mengatasi satu cobaan demi cobaan, menampilkan bakat mengejutkan dan kekuatan dorongan yang luar biasa. Dengan selesainya semua 7 uji coba, hak istimewa kelas merah Pulau Dewa Laut diterima. Kenaikan 3 tingkat kekuatan roh, semua cincin roh meningkatkan 5.000 tahun. Karena hambatan telah menyelesaikan cobaan, hadiah khusus dari ujian ke-7 adalah cincin roh tunggal. Mendengar pemberitahuan itu, Ning Rongrong merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, dia hanya berbeda satu ujian dibanding dengan teman-temannya. Tapi sekarang dia benar-benar mendapatkan hadiah yang sangat besar dalam waktu yang sangat cepat. Ning Rongrong kemudian merilis 7 cincin rohnya yang awalnya 4 berwarna ungu dan 3 berwarna hitam. Kini cincin rohnya menjadi 2 berwarna ungu dan 5 berwarna hitam. Kini ia mengerti kenapa cincin roh Bosaisi hanya terdiri dari cincin roh hitam dan merah. Pasti karena hadiah dari ujian kelas atas membuat cincin roh naik menjadi 10.000 tahun ataupun lebih. Tangsan sekarang benar-benar dipenuhi oleh cahaya keemasan. Trisula Dewa Laut di tangannya berbobot ratusan kilo yang tidak jauh lebih berat dari palu yang ia gunakan. Sekarang Tangsan tidak bisa bergerak sambil menaikkan trisula panjang itu. Selain itu, dirinya juga sudah berlumuran darah karena hampir seluruh ototnya terbuka karena terlalu banyak tenaga. Dia hanya bisa mempertahankan postur ketika berdiri seperti itu. Tiba-tiba, Tangsan mulai kehilangan kesadarannya. Samar-samar terdengar ada pemberitahuan di benaknya. Percobaan ke-7 Dewa Laut mengeluarkan suara surgawi. Trisula Dewa Laut disahkan. Ketertarikan Dewa Laut naik 15%, total ketertarikan Dewa Laut menjadi 85%. Dan mendapatkan persetujuan hak penggunaan Trisula Dewa Laut. Di luar aula Dewa Laut, proyeksi emas raksasa tiba-tiba menyusut menjadi balok yang mengalir melalui bagian atas aula laut, lalu menuju Trisula di tangan Tangsan. Tangsan benar-benar tidak bisa bertahan lagi dan langsung tidak sadarkan diri. Dengan keruntuhan Tangsan, cahaya di dalam gedung pun tiba-tiba redup, terutama Trisula itu sendiri. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi keadaan gelap gulita lagi. Pada saat yang sama, Trisula Dewa Laut pun terjatuh. Sebagian menumpangi Tangsan dan sebagiannya ke platform Dewa Laut, menghasilkan suara yang nyaring menggetarkan seluruh aula Dewa Laut. Melihat hal itu, Xiaowu dan Ning Rongrong langsung berlari menuju Tangsan. Xiaowu segera memegang Tangsan, sementara Ning Rongrong mencengkram Trisula Dewa Laut yang sedingin es. Namun, ia sama sekali tidak bisa menggeser Trisula itu. Melihat hal itu, Ning Rongrong pun hanya bisa terdiam. Lalu Bosaisi mendekatinya. "Izinkan saya yang melakukannya." Suara damai Bosaisi memecah keheningan. Ning Rongrong mengangkat kepala dan menatapnya. Dia memperhatikan bahwa Bosaisi berlutut di sampingnya untuk membantu Tangsan. Bosaisi tidak hanya berlutut kepada Tangsan, tetapi juga membawa ekspresi berat. Kedua tangannya meraih Trisula, dan dengan gelombang kekuatan jiwa yang luas, dia mengeluarkan seluruh cincin rohnya. Kemudian mengambil Trisula Dewa Laut. Bosaisi menggeram dengan suara rendah. Jelas bahwa kekuatan jiwanya datang melalui tangannya yang telah melilit Trisula Dewa Laut. Namun, Trisula itu hanya bergeser sedikit sekali. Kini ekspresi Bosaisi menegang dan beberapa nadi bahkan bisa terlihat di dahinya. Dia benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Melihat hal ini, Ning Rongrong segera melepaskan dukungan Jiu Baonya untuk memberi dorongan kekuatan dan juga kekuatan jiwa tanpa ragu-ragu pada Bosaisi.
Kemudian, dua sinar cahaya berwarna-warni ditembakkannya kepada Bosaisi. Di sini, peningkatan Ningrongrong sangat terlihat. Bagaimanapun, dia adalah pendukung nomor 1 di dunia. Setelah menerima dua sinar dukungan Ningrongrong, ekspresi Bosaisi menjadi sangat damai. Dan dia dengan cepat mengangkat Trisula untuk meletakkannya di samping Tangsan dengan ringan. Dia kembali kepada Ningrongrong dan juga memujinya. Setelah Trisula berhasil dipindahkan, Xiaowu segera meraih tubuh Tangsan dan mendekapnya. Melihat setiap inci tubuh Tangsan terluka, air mata Xiaowu pun mengalir deras. Kaki kanan Tangsan memancarkan cahaya keemasan biru yang perlahan menutupi seluruh keberadaannya. Keterampilan tulang belakang kaki kanan Kaisar Biru Perak diaktifkan dengan sendirinya. Tetapi kecepatan penyembuhannya sangat lambat, yang menunjukkan kerusakan parah pada tubuh Tangsan. Bosaisi meletakkan satu tangan di dada Tangsan dan dengan kekuatan rohnya ia bisa merasakan. Rona wajah Bosaisi sangat berat lalu berkata, kondisinya sangat buruk, kekuatan tulang roh dapat membantunya memulihkan daging. Tetapi dia kehilangan terlalu banyak darah dan itu harus diisi kembali. Kalau tidak, hidupnya dalam bahaya. Orang normal akan merasa sulit untuk bertahan hidup setelah kehilangan sepertiga dari darah. Namun, saya khawatir dia telah kehilangan darahnya, bahkan otot-ototnya yang pecah melebihi 60%, ucap Bosaisi. Kemudian Xiaowu pun berbicara tanpa ragu. Senior, aku akan memberinya darahku, ucap Xiaowu. Bosaisi melirik Xiaowu dan menepuk-nepuk kepalanya dengan ramah. Kamu anak konyol, memiliki pasangan hidup yang cantik sepertimu adalah kekayaan terbesar Tangsan dalam hidupnya, ucap Bosaisi. Xiaowu pun menggelengkan kepalanya. Tidak, bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Senior, apa yang harus saya lakukan? Tanya Xiaowu dengan penuh kekhawatiran. Bosaisi memandang Xiaowu dengan penuh perhatian. Beri aku tangan kananmu, ucap Bosaisi. Xiaowu pun mengangkat tangan kanannya ke atas. Bosaisi menjentikan jarinya dan luka muncul di pergelangan tangan Xiaowu. Darahnya keluar melalui itu. Bosaisi bergumam, semoga saja darahmu tidak bertentangan dengan darahnya. Xiaowu pun berbicara dengan tegas. Dia menyerap cincin roh dan tulang rohku, sehingga dia bergabung dengan darahku. Berarti ini tidak akan menolak, senior. Selamatkan dia, ucap Xiaowu yakin. Bosaisi mengangguk dan mengangkat tangan kanan Xiaowu. Darah Xiaowu pun menyatu menjadi gumpalan merah di udara. Cahaya surgawi Bosaisi di matanya melepaskan cahaya biru murni yang menyelimuti Tangsan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Tetapi dengan infus cahaya biru ini, kecepatan pemulihan tulang kanan Kaisar Biru Perak mengalami peningkatan. Saat Bosaisi menunjuk dengan tangan kanannya, jejak darah kemudian terpisah dari gumpalan, mengalir banyak tempat ke kulit Tangsan yang rusak. Perlahan-lahan Tangsan mendapatkan kembali kulitnya, sementara wajah cantik Xiaowu menjadi semakin pucat. Meskipun begitu, raut wajah Xiaowu nampak senang. Bosaisi menggunakan pencariannya untuk menentukan kondisi fisik Tangsan, dan ternyata Tangsan bisa pulih dengan langkah yang menakutkan. Setelah menggunakan waktu sekitar 50 menit, Bosaisi menghela nafas dalam-dalam. Dengan jentikan tangan kanannya, luka di pergelangan tangan Xiaowu pun disegel. Menghentikan aliran darah keluar, dia juga menusuk Tangsan beberapa kali. Di bawah cahaya biru keemasan, luka-luka kulitnya telah sembuh. Senior, jangan berhenti, dia masih belum pulih. Saya masih memiliki banyak darah, ucap Xiaowu menahan rasa lemahnya. Namun suaranya masih tetap lantang membuktikan kecemasannya. Bosaisi mengerutkan keningnya. Kamu gadis bodoh, kamu sudah memberinya sepertiga dari darahmu. Jika ini terus berlanjut, maka kamu tidak bisa bertahan. Jangan lupa bahwa jiwamu ini belum berada pada tubuh sejatimu. Meskipun dulu kamu adalah monster roh 100.000 tahun, transfusi darah melebihi ini mustahil dilakukan, ucap Bosaisi dengan tegas. Namun Xiaowu tetap berbicara dengan cukup keras.
Aku tidak keberatan, ucap Xiaowu. Kini Bosaisi sedikit marah. Jika kamu tidak peduli pada dirimu sendiri, akankah dia bahagia ketika dia bangun? Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Jika orang lain mengalami luka-luka ini, itu akan berakibat fatal. Tapi kemampuannya bertahan terlalu besar, bahkan bisa melebihiku. Dengan darahmu sekarang, ditambah kesembuhannya sendiri, sudah tidak ada masalah. Beri dia istirahat dalam beberapa hari, maka dia akan bisa berangsur pulih. Sedangkan jiwamu sudah terlalu lama keluar, bukankah waktunya untuk kembali? Ucap Bosaisi. Setelah mendengarkan penjelasan Bosaisi, Xiaowu pun bisa menenangkan dirinya. Dia mulai bergetar dan hampir pingsan. Ning Rongrong dengan cepat memasukkan sosis restorasi ke dalam mulut Xiaowu. Setelah menelannya, Xiaowu pun berkata, "Senior, Rongrong, ketika dia bangun, tolong jangan katakan padanya bahwa aku memberinya darahku, agar Kak San tidak mengalami keterpurukan lagi," ucap Xiaowu dengan tulus. Mata Ning Rongrong memerah. "Apa kamu yakin?" tanya Ning Rongrong. Xiaowu pun berbicara dengan lemah. "Ya, sekarang aku mohon padamu. Aku tidak ingin dia menderita. Aku akan baik-baik saja. Berjanjilah padaku, jangan katakan kepadanya ya," ucap Xiaowu. Ning Rongrong pun mengangguk berat, sedangkan hatinya tidak bisa tidak menghormati Xiaowu. Dia sangat tersentuh oleh cinta antara Xiaowu dan Tang San yang saling menolong dan menjaga. Mata Xiaowu kini beralih kepada Bosaisi. Dengan tatapan penuh permohonan, Bosaisi menghela nafas. "Bagaimanapun kelak kau akan menjadi istrinya. Aku sangat menghargai keinginanmu. Sekarang kamu harus kembali kepada tubuhmu. Saya akan merahasiakannya untukmu," ucap Bosaisi. Xiaowu pun akhirnya benar-benar tenang. Dengan kilatan cahaya merah, jiwanya mengembalikan ke tubuh Tang San, bersembunyi di dalam tulang rohnya dan juga cincin rohnya, lalu langsung tidur terlelap. Kini tinggal tubuhnya yang terlemas di pangkuan Ning Rongrong, benar-benar tidak sadarkan diri. Koma Tang San kali ini berlangsung beberapa hari. Sebelum dia terbangun, ternyata penilaian Bosaisi tentang kondisi fisiknya memang benar. Kerusakan yang dia ambil bukan hanya di kulit dan otot, tetapi karena dia terlalu bekerja keras, maka banyak kerusakan pada organ, tulang, dan pembuluh darahnya yang perlu waktu lama untuk pulih. Meskipun begitu, hal ini sangatlah tidak normal untuk manusia biasa. Bosaisi tidak tahu kalau Xiaowu sudah menelan kristal naga dan tanaman herbal penguat jiwa. Karena itulah darah Xiaowu sangat berguna untuk pemulihan Tang San. Tang San mulai sadar dari komanya. Ia merasakan pegal dan tidak berdaya. Kemudian ia juga merasakan lantai batu dingin dan juga pikirannya perlahan-lahan kembali. Kini ia bisa melihat interior Aula Dewa Laut sudah tidak segelap seperti saat ia masuk pertama kali. Langit-langitnya dipenuhi dengan gelombang keemasan yang luar biasa, memantul pada setiap dinding dan menyebar di seluruh Aula Dewa Laut. Kini Tang San merasa tidak berdaya karena menderita kerusakan parah. Namun, karena ia telah melewati persidangan ke-7, maka dia masih sangat bersemangat. Terutama ketika dia mengingat dengan jelas apa yang ia dengar sebelum dia pingsan, bahwa dia menerima persetujuan Trisula Dewa Laut dan ia memperoleh hak menggunakannya. Pencapaian ini tidak pernah Tang San pikirkan sebelumnya. "Ternyata kau sudah bangun," ucap Bosaisi menggema di tempat itu. Kemudian Tang San duduk dan melihat ke Aula Dewa Laut. Ada cahaya keemasan berbentuk ombak yang samar, termasuk platform Dewa Laut dan berbagai platform lain yang berada di bawahnya, membuat interior sederhana menjadi terlihat sangat megah. "Selamat Tang San, setelah melewati 7 ujian Dewa Laut, kamu mulai benar-benar menerima persetujuan dari Yang Mulia Dewa Laut," ucap Bosaisi sambil tersenyum. Tang San menghela nafas dan berkata, "Senior, aku mengerti sekarang. Aku menerima 9 ujian Dewa Laut dan persetujuan dari Trisula Dewa Laut. Bukankah semuanya berasal dari cahaya Dewa Laut? Anda juga memilikinya. Itu berarti Anda juga punya hak untuk bisa naik tingkat seperti saya," ucap Tang San. Bosaisi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak,
kamu yang terpilih oleh Yang Mulia Dewa Laut. Bagaimana kamu bisa digantikan oleh orang lain? Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengambil hati Dewa Laut. Yang Mulia telah memilihmu. Itu bukan keberuntungan, tetapi juga kamu memenuhi syarat Yang Mulia Dewa Laut. Itu fakta yang harus kamu terima, ucap Bosaisi. Hati Dewa Laut, gumam Tangsan. Ia pun menatap permata berbentuk berlian di kepala Trisula. Sekarang, ketika Trisula menjadi hitam, permata itu juga menjadi transparan. Namun jejak martabat selama ketika Trisula ditarik bisa keluar dan terlihat. Hati Dewa Laut, apakah kristal inti Trisula ini adalah hati Dewa Laut? Tanya Tangsan. Bosaisi tersenyum lalu berbicara sambil memegang dagunya sendiri. Ya begitulah, hati Dewa Laut bukan hanya inti dari Trisula Dewa Laut. Ini juga merupakan inti dari warisan Yang Mulia Dewa Laut. Sejak pertama kamu berangkat ke Pulau Dewa Laut, Yang Mulia Dewa Laut sudah memperhatikanmu. Bahkan dia menolongmu. Apa kamu masih ingat bagaimana Raja Paus yang hampir membunuhmu? Tanya Bosaisi.